Baik. Agak sedikit penasaran sih aku, Frida. Apa sih yang biasanya ditanyain di exit poll gitu? Biasanya survei, kita wawancara gitu dengan sampel. Apa yang biasa ditanyain? Role play mungkin. Ya. Jadi yang utama tentu Milih siapa itu kan pasti ya, yang milih pertama. siapa, betul. Yang Itu kedua kan kenapa pertanyaan pasti penting. ya? Partai apa gitu. Iya, iya. Termasuk kita tanya alasan juga. Jadi kalau mau menjabarkan kenapa kemudian Prabowo Gibran unggul misalnya. Jadi kita ada di poll tracking, jadi kita juga punya data gitu. Setidaknya ada dua hal yang tadi saya cek. Pertama soal figur Prabowo Gibran sendiri gitu, bahwa figur ini ya memang punya magnet elektoral. Prabowo dia punya investasi politik yang sangat panjang dari 2009 bahkan 2004 kan sempat ikut konvensi juga ya. Nah kemudian Gibran kita tahu dia presiden yang saat ini sedang menjabat, tentu ada magnet elektoral ya. Yang kedua ya isu keberlanjutan soal pasangan ini punya komitmen untuk melanjutkan visi Indonesia Maju Presiden Jokowi. Dua hal itu yang terbaca di survei kita sangat signifikan ya pengaruhnya. Apakah ada pernyataan dari pemilih yang diwawancara mengenai hal-hal yang di luar hal tersebut? Apakah mereka bebas untuk menambahkan komen atau apakah ini pertanyaannya bersifat open? Kita pertanyaannya kan tertutup ya gitu. Jadi pertanyaan tertutup, jadi kita wawancara opsi jawabnya sudah disediakan. Gitu. Pengalaman survei kita, kalaupun kita bikin pertanyaan semi terbuka ya, jadi kita menyediakan opsi jawabannya, tapi juga responden dikasih kesempatan untuk merespon jawaban lain gitu, biasanya tidak terlalu signifikan. Jadi ada udah jawabannya ABC ibaratnya gitu ya. Betul, tapi kalau pengen ditambahin lagi sebenarnya nggak akan terlalu jauh dari opini yang memang sudah ditulis dalam jawaban. Termasuk isu gemoy, kita tanya juga kan. Apa pertanyaannya, Mas? Jadi kita kan bikin pertanyaan kemudian melis beberapa isu yang berkembang sejauh ini kenapa pasangan Prabowo Gibran misalnya unggul gitu. Termasuk ada soal narasi gemoy tadi, tapi kita baca di survei kita terlalu signifikan ya. Apakah tanggapannya positif terhadap penggunaan kata gemoy? Nah, kita tidak tanya itu. Jadi kita tanya kenapa memilih? Apa karena di exit poll kita kan nggak terlalu banyak ya, kurang lebih 20-an pertanyaan. Baik. Jadi tidak semua bisa tercover seperti di survei. Yang mungkin orang-orang penasaran nih, Pak Madri, apakah ditanyakan juga keyakinan para pemilih terhadap berlangsungnya pemilu satu putaran atau dua putaran? Itu yang tidak kita tanya kayak gitu ya. Tapi kan bisa membaca dari survei, itu kan bukan soal keyakinan pada akhirnya kan, ujungnya soal data yang tersaji dari pilihan pemilih yang sudah ditentukan lewat TPS yang beberapa kita juga ada sampel di TPS tersebut sehingga kemudian bisa representatif untuk menggambarkan keseluruhan TPS yang ada di Indonesia. Sebelumnya juga poll tracking sudah pernah mengadakan survei-survei untuk meningkatkan elektabilitas pasangan atau pasangan calon. Biasanya juga banyak tuh di media sosial dan naik turun juga hasilnya tuh antara 01, 02 dan 0. Nah, kalau dari hasil poll tracking sendiri apa memang cukup stabil begitu ya 02 sehingga apa yang tercermin saat ini di quick count ya memang sudah terjawab di survei-survei sebelumnya pernah dilakukan gitu ya hari ini. Jadi nggak ada surprise gitu. Tanggal 9 kemarin Jumat ya, H-1 sebelum hari tenang. Jadi poll tracking melakukan rilis surveinya yang dilakukan pada 27 Januari sampai 3 Februari lalu. Dan hasilnya prediksi kita paling tinggi suara Prabowo Gibran itu kemungkinan 54,6% gitu. Dan ternyata hasilnya kan sekarang mendekati ya. Dan kita sejak awal sudah memprediksi bahwa ya peluang pilpres satu putaran itu sangat besar. Gitu. Paling ada hal-hal ya yang di luar prediksi kita karena rentang survei kita sampai 2 Februari. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi 12 hari kemudian gitu sampai hari H hari ini. Oke. Nah biasanya untuk periode quick count akan berhenti perhitungannya apakah memang akan ini kan akan terus ya berarti 24 hour ya. Jam berapa kira-kira akan full 100% dan kita akan tahu begitu ya. Sekarang sih sudah 72,4 di data yang masuk itu ya. Versi Kompas. Litbang ya, Litbang Kompas ya. Kalau tapi biasanya nggak akan jauh beda ya antara berbagai lembaga survei. Biasanya mereka masuk kan adalah data yang sama ya Pak Mas Zuri.
kita sedang mengejar di 17.30, mudah-mudahan sudah bisa 100%. Oke, 17.30 itu kayak tinggal 30 menit lagi nih. Definitif gitu ya. Betul. Tapi kita kan bisa melihat pergerakan data. Kalau dari pergerakan data kemungkinan besar tidak akan ada pergeseran signifikan. Apalagi angkanya sudah masuk, representasinya kan dari seluruh wilayah sudah ada, dan angkanya sudah sekarang 70% lebih, dan kemungkinan besar tidak akan ada pergerakan yang signifikan. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa Pilpres 2024 ini berlangsung satu putaran dan menangnya adalah Prabowo Gibran. Baik, ini sudah 72,23%, pukul 17.30 kita tunggu, mungkin saja akan ke 100%. Kita nanti akan lihat dan update terus untuk Anda. Terima kasih Pak Mas Duri sudah hadir, peneliti Poltreking Mas Duri Amrawi. Sehat-sehat terus untuk Anda.